Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu. Besok hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja yang pertama seperti biasa kita akan coba lihat untuk indeks IHSG hari ini. Tanggal 26 Agustus ditutup merah walaupun tadi pagi sempat hijau dulu untuk indeks IHSG. Open gap atas ya, di awal market itu opennya di 7.960-an untuk IHSG 17971 itu harga pembukaan ya untuk IHSG, cuman sayangnya habis itu turun dan ya secara teknikalnya masih sideways di area resist untuk indeks IHSG walaupun hari ini merah. Coba kita lihat untuk transaksinya, ini tanggal 26 Agustus ya. Kalau kita perhatikan ini beneran ya untuk IHSG hari ini nilai transaksinya sangat besar. Di DSSA 5,4 triliun untuk nilai transaksinya, kemudian di AMMN juga 5,3 triliun, di BBCA 2,7 triliun, di Cuan, Adaro, Bank Mandiri, Toba, Bank BRI itu di atas 1 triliunan. Jadi hari ini kalau lihat volatilitasnya sih normal ya untuk IHSG, cuman lihat transaksinya seperti ini, apakah ini beneran atau enggak ya? Cuman datanya seperti ini, mungkin teman-teman bisa dicek ya di platform trading masing-masing apakah seperti ini atau enggak ya. Tadi coba kita cek di Stockbit. Iya sih emang value untuk transaksi hari ini IHSG sangat besar ya. Yang paling top value-nya DSSA sama AMMN 5 triliunan lebih. Jadi ya sama juga ya di platform yang lain. Mungkin teman-teman bisa cek lagi di platform masing-masing apakah sama atau enggak untuk nilai transaksi. IHSG hari ini sangat besar ya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk asing hari ini net buy yang paling banyak dibeli oleh asing yaitu saham AMMN lagi. Net buy 2,2 triliun. Kemudian selain di saham AMMN, di saham-saham batu bara ya, hari ini asing masuk di Cuan, Toba, AADI, DSSA, PTRO, ini kan saham pertambangan, itu net buy. Di Bank BRI juga net buy 157,1 M ya, hitungannya nggak terlalu banyak ya untuk saham seperti BBRI. Kemudian hari ini yang paling banyak didistribusi oleh asing itu malah BBCA. Keluar cukup banyak hari ini, 1,4 triliun ya. Habis ini kita akan cek coba gimana kondisi BBCA. Kemudian selain di saham BBCA juga keluar di Adaro cukup banyak 578,7 M. Nanti coba kita cek ya untuk Adaro kayaknya udah lama nggak kita bahas. Apa hari ini keluar cukup banyak. Kemudian di PNLF 94 M ya. Ini sih di BBCA sama Adaro hari ini asing distribusi. Masuk di AMMN ya. Aslinya masih net buy walaupun agak gimana ya gitu. Untuk hari ini transaksinya sangat besar tapi volatilitasnya ya aman sih kalau volatilitasnya. Untuk IHSG masih resist ya, masih berada di level resistennya. Kalau kita lihat coba untuk kondisi market secara global, yang pertama Bitcoin ya. Bitcoin hari ini turun lumayan dalam setelah kemarin kapan itu ya gagal bertahan di atas support 112 ribuan, hari ini turun lanjut. Pas video ini kita buat hari ini jam setengah 8 ya, ini running trade masih running trade terus ada di level 109 ribuan. Jadi ya kena jebol 112, jangan buru-buru buat average down ya, karena bisa turun lagi lebih dalam. Dan supportnya kalau kita lihat historinya di 111 udah kejebol, berarti ya di sini 100 ribu 900-an
Itu area support selanjutnya untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita cek untuk emas, masih sideways di atas ini ya, masih di 3.400-an kurang lebih di level ini untuk harga emas. Kalau kita lihat lagi untuk nilai tukar rupiahnya masih bertahan di level 16.200, 16.300-an. Jadi di sini untuk market globalnya sih masih nggak beda jauh sama kemarin-kemarin ya, jadi masih normal. Kita lihat untuk sentimennya hari ini ada apa, kita cek ya. Di sini ada berita apa hari ini tanggal 26 Agustus yang pertama, ekonomi RI masih lebih baik dari negara lain. Itu CEO Citi yang bicara ya. Kita lihat lagi ke bawah. Dinamika Trump dan Fed, tarif tambahan emas tertinggi 2 pekan ya. Ini ketidakpastian kebijakan Amerika ya, kebijakan US dollar ini the Fed, bank sentralnya Amerika. Jadi ini sih yang bikin bikin market global ini penuh ketidakpastian ya, tambah lagi tarif, jadi harga emasnya masih tinggi. Kita lihat lagi ke bawah, aksesnya perusahaan Prayoga Pangestu jual 2 miliar saham Brand, ya udah di atas, jadi mau apalagi kalau nggak taking ya merealisasikan profitnya ya untuk ownernya ini, jadi ya itu hal yang umum. Tapi ya gimana, siapa yang beli ya, itu beresiko kalau nanti turun susah buat naik lagi kalau saham pengendalinya itu sebagian besar lebih terjual di market reguler, khususnya itu agak susah nanti buat ngendaliin harganya ya, karena terlalu banyak saham yang dimiliki oleh publik. Kita lihat lagi ke bawah, Bitcoin anjlok ya, emang anjlok. Tadi kita cek di level 109 ribuan ya untuk level sekarang. BI awasi retensi. Tobit dominasi perdagangan saham. Oke juga ya. Ini kemungkinan ya ada pemain-pemain besar yang juga pakai broker ini, jadi sekarang udah cukup besar ini untuk Stockbit. Dilirik juga bukan hanya retail ya, mungkin sebagian pelaku utama, kok pelaku apa ya, yang penggerakin harga itu apa, market maker itu juga mungkin pakai broker ini juga. Kemungkinan ya kalau kita ikuti kemarin-kemarin juga transaksi Stockbit itu nilainya sangat besar. Dan ya kemungkinan bukan retail biasa itu yang pakai, yang 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 trading dengan nilai yang seperti itu ya. Kita lihat lagi ke bawah, ya mungkin itu sih untuk sentimennya hari ini. Sebenarnya cukup positif ya untuk sentimen hari ini, belum ada yang negatif. Dan hari ini juga transaksi IHSG sangat besar. Kita lihat untuk besok gimana respon market di awal ya. Kita pantau aja untuk level sekarang, resist atau area-area resistannya ya di saat ya di level-level ini 7.900-an. Pantau aja kalau di awal market merah, semoga nggak buat low baru di bawah 7850 ini. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama ini kita akan coba cek dulu saham BPCA. Hari ini di distribusi asing tadi cukup besar ya, 1, sekian triliun. Ternyata BPCA juga turun dalam hari ini. Turunnya dalam banget 2,65% ya, ke area supportnya 8250. Ya ini di distribusi asing sangat banyak, tapi secara momentum harganya atau ya harga-harga sekarang ini 8250 itu area support kuat hitungannya untuk BBCA. Ya kita berharap aja semoga besok bisa langsung mantul naik ya. Soalnya kalau jebol di bawah 8250 ini, apalagi kalau asingnya juga masih distribusi, ngejar harga terendahnya yang di 7.800. Bukan terendahnya sih, support selanjutnya ya, kalau terendahnya kemarin tuh sempat ke 7.200-an malahan. Jadi ya kalau mau entry untuk jangka panjang, disclaimer, semoga aja besok bisa bertahan di atas 8250 ya. Tapi kalau udah entry malah jebol,
jangan buru-buru buat average dan mungkin seperti itu ya untuk Bank BCA. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini siapa yang keluar di BBCA kenapa sangat besar ya. Siapa yang keluar untuk asing di BBCA sampai 1 triliun lebih untuk hari ini aja. AK versi asing ini net sell 919 M, kemudian ZP versi asing net sell 568 M, kemudian RX ini versi asing net sell 282 M, YU versi asing net sell 86 M, dan untuk asing ya yang masuk KZCC untuk nilainya itu nggak seberapa ya dibandingkan yang keluar. Jadi hari ini didistribusi oleh asing sangat besar untuk BBCA dan yang nabung broker-broker lokal juga didominasi retail ya. Jadi mungkin ini yang bikin BBCA hari ini turun lumayan dalam sampai mendekati 3% itu cukup dalam untuk saham sebesar BBCA ya. Jadi untuk besok ya lihat di awal market, siapa tahu bisa langsung mantul kan. Tapi kalau di awal market langsung merah, ya kalau yang belum entry sih jangan buru-buru buat masuk dengan jumlah yang banyak ya. Kalau mulai nyicil-nyicil sih disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BCA pantau level 8250 ya, berarti di awal market gimana. Transaksi hari ini cukup besar tapi aslinya distribusi 1 triliunan lebih tadi kita cek. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya resistnya di sini ya di 8.500-an masih di level ini. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Coba Bank BRI hari ini gimana? Tadi sih asingnya masih net buy ya, walaupun nilainya itu nggak terlalu besar hari ini. Hari ini Bank BRI juga merah ternyata ya. Jadi ini net sell 0,95%, mungkin karena IHSG-nya juga merah dan ya teman-teman Bank BRI yaitu Bank BCA, Bank Mandiri juga merah hari ini ya. Bank BRI hari ini gagal bertahan di atas 4.200, nggak terlalu bagus sebenarnya ini secara teknikal, walaupun aslinya masuk tapi gagal bertahan di atas 4.200. Untuk besok secara teknikalnya masih pantau 4.200, semoga aja bisa break lagi di atas itu, tapi misal lanjut merah, ya SG-nya juga merah, apalagi buat lo baru tadi di bawah area support tadi ya hati-hati aja untuk Bank BRI, karena ada potensi buat ke 4.000-an lagi kalau misal Bank BRI ini atau IHSG besok lanjut merah. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini net buy itu siapa yang masuk. Untuk Bank BRI hari ini tanggal 26 Agustus ya, secara keseluruhannya masih ada yang akumulasi sih. Ini siapa? YU versi asing ya, net buy 206 M. Kemudian TP, ZP, RX juga masuk, walaupun yang keluar juga asing yaitu AK, KZ, BK ini versi asing net sell. Jadi transaksi hari ini Bank BRI didominasi asing. Retail sebenarnya net sell ya, OD, YP, XL, NI, PD, XI, EP ini retailnya keluar. Ya hitungannya hari ini Bank BRI sebenarnya transaksinya masih aman ya, tapi turun mungkin karena IHSG-nya merah lumayan dalam tadi setelah nyentuh harga pembukaannya, harga tertingginya. Bank BCA-nya juga longsor cukup dalam, jadi Bank BRI ikut-ikutan merah. Ya besok semoga aja Mas bisa break, tapi kalau misal belum bisa break lagi di atas 4.200 mungkin ya udah floating profit buat sebagian diamankan ya. Tapi disclaimer loh, ini nggak menjalankan, takutnya habis taking profit malah naik ya nanti salah lagi ya. Jadi kembali lagi ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing, ini hanya analisa aja. Buat patokan resist balik lagi di 4.200. Apakah bisa break atau enggak? Kalau belum bisa ya itu perlu waspada. Oke, itu saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Ini hitungannya lumayan
kuat sih walaupun tadi sempat turun lumayan dalam di 4860 ya, 4860 sempat ke level ini, tapi ditarik naik lagi menjelang close market close di 4.900 di area-area potensialnya. Ya kalau besok langsung merah wait and see, tapi kalau langsung hijau dan saham perbankan yang lain juga bagus, mudah-mudahan Bank Mandiri kalau langsung hijau ya, itu ada potensi ngejar 5.050 ini untuk minggu ini. Tapi kalau merah sih ya sama kayak Bank BRI tadi, perlu hati-hati, support selanjutnya lumayan dalam, balik lagi di 4750. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk Bank 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 Mandiri ya. Kok Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini tanggal 26 Agustus, hitungannya yang keluar juga asing, yang masuk juga asing nih. Jadi transaksinya didominasi asing. Yang masuk YU, CC, AK versi asing ini netbuy, yang keluar BK, RX versi asing juga. Untuk lokalnya nggak terlalu mendominasi, cuma retail-retail lebih banyak yang masuk hari ini di saham Bank Mandiri. Untuk besok sih mungkin ini ya, market-makernya AK, AK-nya masih netbuy 104M. Lihat di awal market aja, kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry, tunggu di harga yang lebih rendah lagi aja. Tapi kalau langsung hijau, disclaimer, nanti target price-nya kalau mau taking profit, kalau hijau ya, untuk minggu ini ada di level 5.050. Itu resisten untuk Bank Mandiri. Itu untuk saham Bank Mandiri, selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini udah kemarin nggak sempat kita bahas ya. Ini agak beda hari ini. Jadi Bank Buku 4-nya nggak semuanya merah, Bank BNI ngegas sendiri 2%-an lebih, ini ada apa ya? Mungkin tadi sempat merah sebenarnya untuk Bank BNI ya, sempat open gap bawah, sempat turun juga mendekati area support, cuman nggak sampai nyentuh level 4350, langsung ditarik naik dan close di 4540. Kayaknya ada potensi besok buat nyentuh level resistnya ini yang di 4590. Jadi mungkin yang mau taking profit bisa pasang sell limit di level ini untuk besok ya. Kalau gagal breakout sih mending diamankan aja. Sayang ya floating profitnya. Kalau gagal breakout, kalau berhasil ya agak menutup kemungkinan ngegas lagi, naik lagi maksudnya. Coba kita lihat ya untuk transaksinya hari ini asing gimana di BBNI tanggal 26. Ini netbuy 27M. Kita lihat BBNI hari ini tanggal 26, hitungannya sih ada yang akumulasi ya, yaitu ZP versi asing sebanyak 38M untuk ZP versi asing. Kemudian ditambah lagi YU ini versi asing netbuy 21,8M. Jadi hari ini asingnya netbuy, lokalnya net sell. Retail-retail keluar, XI, XL, ya CC, YU harga sahamnya naik lumayan tinggi. Yang hari ini masih punya posisi dan floating profit. Besok besok kalau naik ya di sini target price-nya 4590, pantau level itu. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Bukopin ya. Kita udah lama banget nggak kita bahas ini BBKP, Bangkok Min Bank ya. BBKP udah jadi perusahaannya. Siapa Kok Min Bank ini? Korea ya. Korea, Kok Min Bank, Valpuri juga ikut-ikutan di Kok Min Bank juga. Untuk Bank Bukopin kemarin ngegas cukup tinggi, hari ini juga tadi open gap atas ya, langsung open di resist. Sempat mencoba buat break di atas 90 gagal. Sempat ngegas ke 99 cuma langsung dibanting turun dan ditutup minus 3,53%. Jadi ini volatilitasnya cukup tinggi, hati-hati buat teman-teman ya. Buat scalping aja, profit lumayan mending diamankan. Untuk besok kalau merah, kalau lihat candlenya hari ini cenderung lebih ke arah turun dulu ya, cenderung gitu, cuman nggak
Nggak menutup kemungkinan juga kalau hijau ya, nanti kita cek untuk transaksinya. Untuk teknikalnya dulu kalau besok merah itu supportnya ada di 75 dan resistnya masih di 90. Jadi buat patokan ini ya. Kalau sekarang di 82 itu sebenarnya di tengah-tengah antara support sama resist. Jadi antara resiko profit sama resiko loss-nya itu 1:1 kalau mau entry di harga sekarang. Kalau kita coba lihat untuk transaksinya, BBKP, nah ini salah lagi case-nya. BBKP, Bank Bukopin. Bank Bukopin hari ini di regular market ada XL yang masuk 16M. X ini nyangkut atau gimana ini ya teman-teman kita? Rata-rata belinya coba kita cek buy average-nya di 92, 92, 92, 92 semua. Retail-retail ya. 92 itu sedikit di atas resist. Jadi mungkin tadi ketika berhasil break ya langsung open gap atas berhasil break itu entry malah gagal bertahan dan nggak sempat pasang antisipasi jadi masih punya posisi buy sampai close market dan floating loss. Ya untuk besok sih kalau merah jangan buru-buru buat average down aja ya. Tunggu pantau di level 75-an ini. Oke, itu untuk saham Bank Bukopin. Selanjutnya kita akan coba cek PGEO. Hari ini PGEO naik ya 7,99%, lumayan tinggi. Coba kita update untuk support resistnya karena kemarin buat swing high baru di level 1800-an ya. Kita coba cari untuk level support. Oh, supportnya tadi mantul ya. Kemarin nggak sempat kita bahas soalnya ya, nggak sempat ya karena cukup banyak saham-saham yang udah kita bahas. Jadi kalau kita bahas semua, keterbatasan waktu ya, karena keterbatasan waktu. Untuk PGEO ini kemarin turun sempat bertahan di 1590-an, gagal support, mencoba balik lagi gagal dan lanjut turun tapi dijaga di support yang di 1400. Dan hari ini naik ke gas untuk resist yang di 1585 ini tapi gagal break turun lagi. Untuk besok apakah bisa break atau enggak ya pantau aja 1585 ini. Ini area resist ya untuk PGO dan supportnya cukup dalam balik lagi di 1415. Agak telat sebenarnya kalau mau entry sekarang ya, agak nanggung juga. Tapi kalau besok bisa break di atas 1590-85 ya nggak menutup kemungkinan lanjut naik. Jadi buat patokan support resistennya aja itu. Kita lihat untuk transaksinya gimana untuk PGEO. Hari ini tanggal 26 hitungannya di akumulasi YU. Oh, tapi yang jualan lebih banyak ya. Jadi hitungannya di distribusi. Tapi kok naik tinggi nih. Asingnya net sell banyak hari ini ZP, BK, AK, CC ya versi asing. Retailnya sebagian close, sebagian masuk. YU versi lokal yang masuk banyak. Tapi kok naik ya? Apa ini? Coba kita cek untuk valuasinya. Ya nggak murah sih untuk PGO itu nggak murah. Apakah masih wajar? Masih ya. Pendapatannya naik ternyata di kuartal 2 secara kuartalan tapi ya, tapi kalau secara tahunan turun. Kalau kita lihat di sini untuk kita lihat sekilas ya untuk pernya 2830-an secara tahunan sama 4 kuartal terakhir ini jadi hitungannya nggak murah-murah banget sebenarnya ya. Tapi valuasinya masih wajar, PBV-nya 2, sekian dan hutangnya juga wajar, rasio hutang terhadap ekuitasnya cuma 0,4 aja jadi hitungannya hutangnya wajar. Perusahaan segimana untuk pemegang sahamnya atau shareholder-nya. Di sini kalau kita cek masyarakatnya baru 10% aja, jadi kecil ya. Ya nggak kecil juga sih, maksudnya sedikit persentase yang di publik. Jadi harusnya kalau emang pengendalinya itu punya kepentingan buat naikin harga ini nggak sulit. Apalagi di harga sekarang, ya walaupun udah lumayan tinggi, cuman valuasinya masih wajar ya.
Kalau besok bisa break di atas 1580-an, volumenya bagus ya, disclaimer kalau mau entry untuk kal pinggang. Nanti target price-nya bisa di 1850-an. Oke, itu untuk saham PGO. Selanjutnya kita cek saham CDIA. Ya, kemarin mantul naik di tanggal 22 Agustus, tapi hari ini koreksi ya. Di volatilitasnya emang seperti ini, jadi agak mulai membosankan ya. Nggak tahu untuk besok apakah tiba-tiba ramai atau enggak, kita pantau. Mungkin buat patokan aja supaya di 1400 masih di level ini. Kalau mau entry nanggung juga sebenarnya ya. Jadi buat yang belum punya posisi mending cari saham yang lain dulu yang momentumnya cukup bagus. Ya untuk CDA pantau ini aja ya. Pasang sell limit mungkin kalau takut tiba-tiba ketinggalan mantul naik dengan volatilitas tinggi kan. Tapi nggak terlalu disarankan ya. Hati-hati ini soalnya. Kita lihat untuk transaksinya hari ini CDIA. CDIA hari ini tanggal 26 Agustus hitungannya cukup banyak retail yang masuk XL, YOD, XI ya. Jadi hati-hati dan hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak. Ya wajar kalau volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya. Nah transaksinya seperti itu. Tapi jadi untuk besok mending wait and see aja untuk CDIA. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya cuan kita akan coba cek hari ini ngegas 4%-an lebih. CDI-nya nggak naik, turun tapi cuannya naik 4% ya. Secara teknikalnya resist masih di level area atas ya. Kemarin mantul naik dan tadi sempat turun, mentok di 1580 dan ditarik naik lagi close di 1700. Untuk cuan ini coba kita akan lihat cuan ya. Hari ini tanggal 26 Agustus ada yang akumulasi ini siapa? KZ ya. Ini bener ya enggak ya? Bener loh ini 1,3 triliun KZ-nya 100% buy di saham cuan. KZ ini siapa ya? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Ini 100% buy dengan nilai yang cukup besar 1,3 triliun tidak melakukan penjualan sama sekali. Antara nilai transaksi dan net buy-nya itu sama ya, KZ versi asing di saham cuan. Kemudian selain KZ ada AK net buy 207M, RX net buy 114M. Yang keluar BK, CC, YU cukup banyak juga. Transaksinya didominasi asing. Lokalnya net sell. Untuk besok ya kalau naik bisa break di atas 1745 ya lanjut bullish. Target price-nya kalau emang masih digoreng naik itu bisa ke 2230. Dan karena ini sahamnya Pak Prayogo Pangestu ya nggak menutup kemungkinan. Kita lihat sudah berapa banyak saham yang dipegang oleh publik atau masyarakat ya. Kita cek untuk saham PGO cuan. Dulu itu sangat rendah kalau nggak salah 3% atau berapa ya. Hari ini udah 15% dan ini yang warna hijau kok siapa ini ya yang tiba-tiba longsor kok asing ya, asing kok jualan itu kapan ya? Siapa yang keluar itu individu asing siapa? Apakah ini pakai broker asing ya? Nggak tahu juga ya. Cuman itu sih. Ini juga ini lokal ya. Jadi untuk individu lokal langsung turun cukup dalam. Ini bank asing sama perusahaan asing. Ini gimana ini? Tapi ini kalau kita perhatikan cukup banyak retail yang udah masuk ya di saham cuan. Jadi hati-hati di harga atas ini. Walaupun hari ini ada transaksi masuk asing 1, sekian triliun tadi. Ya ini untuk di bulan Juli kemarin penambahan untuk pemegang sahamnya 70.900-an itu siapa aja. Jadi banyak retail mungkin yang udah punya saham di atas ini. Semoga aja trennya masih bullish dan Pak Prayogo Pangestu masih baik hati, jadi dinaikin. Semoga aja. Oke, itu untuk saham cuan buat antisipasi kalau support jebol di bawah 1560-an.
Selanjutnya kita cek Toba ya. Toba hari ini ngegas dari kemarin. Kemarin mencoba break ya. Das tanggal awal-awal Agustus gagal. Hari ini berhasil. Dan ini nge-close di 1350. Kita cari untuk target price-nya. Kira-kira mau naik sampai ke level berapa untuk jangka pendek mungkin ya. Untuk scalping swing. Bisa pantau 1460 untuk besok. Untuk minggu ini ya. 1460 ini apakah bisa break di atas itu atau enggak ya kita ikuti aja. Tapi dari harga sekarang sih hitungnya udah di atas, tapi kalau untuk trading scalping selama volatile dan liquid ini disclaimer ya. Kita lihat untuk transaksinya. Coba hari ini tanggal 26. Ini kita bisa lihat barang-barang ada asing yang masuk yaitu AK, ZT, CC versi asing masih masuk akumulasi dan broker-broker lokal keluar. Yang keluar XL, LG, MG, PT, ZP. Bagian retail lebih banyak yang keluar di saham coba. Jadi harga sahamnya naik. Kayaknya ada potensi besok nguji 1460 ya. Pantau level itu aja. Selanjutnya ini kita akan cek saham Adaro yang udah lama nggak kita bahas ya. Tapi hari ini nggak terlalu volatile loh. Tadi aslinya keluar banyak soalnya. Padahal aslinya keluar banyak ya, maksudnya seperti itu. Nggak terlalu volatile. Apakah mungkin harganya karena udah terlalu di bawah ya ini. Habis bagi dividen turun. Ini buat lo baru di bawah tidak. Tadi buat lo baru di bawah 1730. Jadi agak rawan kalau besok besok turun lagi di bawah 1730. Tunggu aja di area 1600. Kayaknya potensi ke level itu lagi. Kayaknya ya, nggak pasti, ini hanya kayaknya, jadi nggak belum pasti. Kita lihat untuk transaksinya hari ini siapa yang distribusi untuk asingnya di saham Adaro. Kalau kita lihat di sini hari ini tanggal 26 ada yang nampung masih KI ya, KI nampung terus nih. Banyak uangnya ya. Yang KI-nya versi lokal, untuk asingnya yang keluar ada AK, KZ, RX versi asing yang nampung asingnya CC, BK tapi nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi asing. Hati-hati kalau besok buat lo baru di bawah 1730 ya potensinya bisa lebih dalam lagi. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya kita cek saham Pani, ini juga udah lama nggak kita bahas ya. Pani properti. Pani itu properti nggak ya? Kayaknya nggak cuma properti sini. Tadi sempat turun cukup dalam untuk Pani, tapi secara teknikalnya dijaga ini di atas 15 ribuan ya. Jadi sempat jebol, kemudian ditarik naik lagi. Untuk supportnya di 15.000 dan resistnya di 17.000. Kita lihat gimana untuk transaksinya hari ini Pani. Pani hari ini tanggal 26 Agustus. Detailnya banyak yang masuk ternyata XL, XI, CCOD. Ya mudah-mudahan teman kita yang masuk itu tadi ya di area support, jadi potensinya posisinya floating profit walaupun tipis. Ya untuk besok pantau ini aja jebol di bawah 15.000 wait and see, atau yang mau antisipasi kalau floating loss disclaimer. Kalau mau antisipasi takutnya kalau jebol di bawah ini bisa ngejar 13.500 dan itu cukup dalam. Resistnya tinggi sih 17.000, cuman apakah akan bertahan di atas 15.000 atau enggak untuk besok Rabu ya pantau aja. Oke, itu untuk Pani. Selanjutnya kita cek saham WIRG yang hari ini koreksi ya. Kemarin 2 hari itu masih bertahan di atas 2210, hari ini open gap bawah dan gagal bertahan di atas 2220. Open gap bawah naik dikit langsung turun di close di 208. Minus 7 ya dalam. Untuk saham WIRG
Hari ini tanggal 26 hitungannya retail masuk XLXI, heran ya pertimbangannya apa masuk di harga atas dan ketika support nggak diantisipasi. Ya disclaimer aja kalau besok merah sih saran saya nggak, dengan buru-buru whatever. Resistnya di 220 dan kalau koreksi terus itu ya nggak menutup kemungkinan ke 1660-an ya, dalam banget. Oke, itu untuk saham WIRG ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.